bulan-bulan kemarin pun ada yang melakukan prosesi upacara keagamaan di tempat itu. Itulah karena memang percaya bahwa tempat ini adalah tempat sakral. Di tengah heningnya Sungai Ciaruten, terbaring batu yang menyimpan jejak kekuasaan. Bukan sekedar batu, ia adalah prasasti. Ia adalah suara masa lalu. Di atas batu ini tertulis nama Raja Purnawarman, raja ketiga dari Kerajaan Tarumanagara, yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Ukiran aksara kuno yang terpahat dengan rapi menunjukkan bahwa bangsa ini telah mengenal sistem tulisan, struktur pemerintahan, dan identitas budaya yang tinggi sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Nah, lokasi ini berada di Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungkurang. Kampung ini punya sejarah dalam kurun waktu yang cukup panjang, karena memang berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah ini, yaitu merupakan jejak peninggalan pada masa peradaban manusia sebelum mengenal tulisan, kemudian berlanjut ke zaman sejarah, yaitu dengan buktinya ditemukan prasasti. Jadi di Kampung Muara ini ditemukan 3 buah prasasti, yang itu Ciaruten, Kebun Kopi, dan Muara Cianten. Nah, prasasti ini menyebutkan tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi Tarumanegara memang ada 7 buah prasasti, dan yang lainnya itu ditemukan di beberapa wilayah. Nah, sedangkan prasasti Ciaruten itu ditemukan pada tahun 1863 di tepi sungai Ciaruten oleh orang Belanda yang bernama N.W. Hofferman. Di prasasti Ciaruten dituliskan 4 baris aksara yang berbunyi Vikranta Savanipate Srimata Purnawarmana Tarumanagarendrasa Vishnoripa Padanpaya. Ini bekas 2 kaki seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia, Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma yang gagah berani di dunia. Nah, prasasti ini yang awalnya di sungai, jadi memang banyak yang mengusulkan supaya dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pada tahun 1981, prasasti ini dipindahkan dan melibatkan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Prosesnya sekitar 2 bulan pengangkatan prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten oleh Bupati Bogor dan sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai cagar budaya peringkat nasional. Jadi sudah ada 2 penetapan. 2 tapak kaki manusia yang terukir jelas di permukaannya adalah sebuah bentuk legitimasi kekuasaan. Melalui prasasti ini, Raja Purnawarman menunjukkan bahwa kekuasaannya mengakar kuat di bumi yang ia pimpin. Tarumanegara itu merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri dimulai dari abad kedua, yaitu oleh Maharsi Jaya Singawarman. Sedangkan Purnawarman sebagai raja ketiga yang menerus kekuasaan daripada kerajaan Tarumanegara. Apakah ada program khusus dari Dinas Kebudayaan untuk memperkenalkan prasasti Ciaruten kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda? Ada beberapa kegiatan yang pernah kita laksanakan, seperti sosialisasi cagar budaya terhadap siswa-siswi SLTA. Jadi kita membawa para generasi muda, khususnya anak-anak SMA, ke lokasi situs
Dan kita memanggil narasumber juga dari kementerian, kalau dulu dari BPCB ya, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kalau sekarang BPK 9. Jadi sudah beberapa kali dan kita juga sudah mengadakan yang namanya kemah budaya. Salah satu bentuk pengenalan kepada generasi muda. Itu mungkin bentuk-bentuk kegiatan yang kami lakukan untuk mempromosikan atau memperkenalkan cagar budaya terhadap masyarakat umum. Itu. Nah, jadi memang di Prasasti Ciaruten beda dengan prasasti-prasasti Tarumanegara yang lainnya. Di Prasasti Ciaruten itu ada tapak kaki, ada laba-laba, ada yang menyebutkan laba-laba, ada yang menyebutkan juga bunga teratai. Yang jelas di prasasti itu melambangkan seorang raja yang gagah. Kemudian lambang tersebut disimpulkan juga sebagai lambang kemakmuran dari prasasti tersebut di masa itu. Kemudian yang huruf ikalnya itu ada yang menduga atau diduga bahwa huruf yang besar itu adalah sebuah nama Raja Purnawarman. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada interpretasi resmi mengenai tulisan dan simbol seperti tapak kaki yang terukir di Prasasti Ciaruten? Banyak. Ada beberapa yang sudah diartikan di prasasti tersebut ya. Sudah diartikan bahwa di prasasti tersebut itu salah satunya adalah memperkenalkan bahwa ini adalah sepasang telapak kaki sang raja yang gagah perkasa. Itu sudah bisa diartikan huruf-hurufnya. Ya, pengalaman sih banyak ya, karena memang situs itu banyak didatangi para pengunjung ya, dari pengunjung ya Nusantara ini, walaupun ada pun kunjungan-kunjungan dari mancanegara. Jadi memang hal-hal yang unik itu di Prasasti Ciaruten ya, bagi orang yang memang menyakralkan tempat ini. Jadi bulan-bulan kemarin pun ada yang melakukan prosesi upacara keagamaan di tempat itu. Itulah unik, karena memang percaya bahwa tempat ini adalah tempat sakral. Itu salah satunya. Jadi untuk mengangkat kebudayaan yang dipercayai oleh nenek moyang kita di masa lalu. Pesan di prasasti ini tidak memudar, ia abadi, dan dari sanalah nilai sebuah warisan budaya berasal. Situs Ciaruten ini bukan hanya situs Ciaruten, situs-situs yang lainnya pun memang merupakan warisan budaya ya. Pesan saya ya, dimanapun itu situs berada, memang masyarakat pun harus ikut berperan menjaga, melestarikan jejak leluhur, karena ini salah satu bukti-bukti perjalanan nenek moyang kita di masa lalu. Nah, jadi bangsa kita ini ya, terutama generasi ke depan, harus tahu dengan sejarah. Yang namanya sejarah itu perjalanan hidup manusia, dan bisa dirawat supaya generasi selanjutnya tahu tentang bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan.